Anggaran dana desa yang mencapai angka fantastis atau sekitar 100 triliun rupiah rawan menjadi ladang korupsi baru. Tahun lalu KPK menjabarkan ada 14 potensi korupsi dan penyalahgunaan dana desa yang terbagi dalam aspek regulasi, tata laksana, pengawasan hingga sumber daya manusia. Untuk mengantisipasi kecurangan dan penyalahgunaan anggaran, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menggandeng KPK untuk melakukan pengawasan. Apa yang menyebabkan dana desa rawan dikorupsi? Seperti apa pengawasan yang harus dilakukan untuk mengawal dana desa? Kita bergabung dengan nantinya anggota DPR Komisi 2 Budiman Sujatmiko, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sanjoyo. Dan kami juga akan mencoba menghubungi Komisioner KPK pada dialog berikutnya. Ya, langsung saja saya akan berbincang dengan Pak Menteri. Pak Eko, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Bu Vale. Selamat malam para pemirsa. Ya, Pak Eko, ini kalau kita menilai uangnya totalnya cukup fantastis, yaitu 100 triliun rupiah, dan kemudian dengan banyaknya jumlah desa yang harus di-cover di seluruh Indonesia ini dengan jumlah yang besar ini, bagaimana kemudian Kementerian Desa menanggapi kerawanan korupsi atas dana desa ini? Triliun, tahun berikutnya lagi 111 triliun dan seterusnya. Nah, pengawalan itu penting sekali. Makanya kita di samping menyiapkan aparat kita juga mengajak kerjasama seluruh komponen bangsa ini untuk ikut mengawal. Karena pada dasarnya dana desa ini ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penyalurannya, yang kedua pemanfaatannya, dan yang 3 pengawasannya. Nah, pengawasannya ini kita libatkan semua komponen bangsa, termasuk KPK saya libatkan karena KPK adalah salah satu lembaga yang kredibel dalam penanganan korupsi, makanya kita libatkan. Tapi juga media kita libatkan untuk memastikan, karena desa kita jumlahnya ada 74.754 desa yang kalau tidak melibatkan semua komponen bangsa akan sulit mungkin kita mengawasinya secara efektif. Ya, baik. Tadi dari Anda katakan ada 3 komponen. Mana komponen yang akan diutamakan oleh Kementerian Desa untuk ditingkatkan? Penyalurannya itu adalah dari Kementerian Keuangan ke daerah-daerah. Nah, itu memang wewenangnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Tapi kita juga ikut mengawal. Arahan Bapak Presiden adalah kita saling mensupport. Jadi kalau ada masalah di sana sini kita saling koordinasi. Pemanfaatannya adalah jelas, adalah untuk pembangunan dan sumber daya. Tapi dalam tahap-tahap awal ini diprioritaskan untuk pembangunan, karena untuk create job, untuk membantu ekonomi desa dulu. Dan pengawasannya tentunya kita melibatkan semua pihak. Baik, untuk tahun 2016, Pak Eko, sudah berapa desa yang menerima kucuran dana desa? Persisnya saya tidak ingat, tadi barusan direvisi lagi hasilnya, tapi nanti saya akan sampaikan kepada pemirsa semuanya. Baik, kalau kita lihat tadi Anda katakan akan dicairkan melalui Kementerian Keuangan. Nah, mekanismenya seperti apa? Apakah ada pembagian dalam beberapa tahap atau total langsung dibagikan dalam satu kali pemberian atau penyaluran? Itu dibagi dalam beberapa tahap, jadi dari Menteri Keuangan ke kabupaten, dari kabupaten disebarkan ke daerah. Besarannya, Pak? Itu ada tahapannya 3 tahap itu. Tapi prinsipnya begini Bu ya. Jadi desa kita ini macam-macam, jumlahnya cukup banyak, dan kalau kita kasih skala 1 sampai 10 itu banyak desa yang masih skala 1, ada juga yang skala 10, ada juga yang in between. Nah, tentunya setiap desa penanganannya beda-beda. Ada desa-desa yang masih tertinggal, kita arahkan untuk basic infrastruktur. Ada desa-desa yang secara infrastruktur sudah mumpuni, kita arahkan untuk gimana untuk pemberdayaan ekonomi, sehingga desa itu bisa nantinya dengan dana desa itu kita bisa leverage secara ekonomi suatu saat bisa mandiri. KPK juga memberikan banyak masukan dalam hal pengawasan
KPK juga menyiapkan aplikasi yang mungkin kita bisa pakai juga nanti. Tim kita sedang melakukan pengkajian dengan KPK, nanti akan ada sosialisasi sama-sama. Dari BPK dan BPKP juga mengadakan pendampingan. Tadi siang saya juga ketemu sama salah satu bank BUMN. Bank BUMN juga mempunyai aplikasi, bahkan bank BUMN tersebut menawarkan satu dashboard yang real time yang kita bisa melihat dana tersebut sampai di mana, terserap di mana, nantinya akan bisa terlihat secara real time. Jadi itu akan lebih mudah untuk pengawasan. Baik, ini rencananya dana akan langsung ditransfer ke rekening desa ya Pak. Nah kemudian bagaimana kriteria penentuan besaran dana untuk masing-masing desa itu? Dana tidak langsung disalurkan ke rekening desa. Dan ini salah satu kendalanya yang kita lihat di lapangan, bahwa dalam pencairan itu kan pencairan bertahap, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah dalam pencairan itu kadang-kadang desa juga masih ada kesulitan dalam proses administrasinya. Sehingga banyak kejadian di beberapa desa karena masalah administrasi sehingga pencairan tahap keduanya belum bisa dicairkan. Nah hal-hal yang begini yang kita akan bantu di desa-desa tersebut untuk membantu secara administrasi. Ada desa-desa yang sudah online jadi bisa lebih cepat. Dan kita akan buatkan satu template yang dimana desa itu tinggal mengisi, jadi secara simple accountingnya mereka tidak perlu ada kesulitan dalam memberikan laporan sehingga pencairan yang tahap-tahap berikutnya bisa lebih cepat. Baik, apakah ada kriteria tertentu yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menentukan besaran dari dana desa untuk masing-masing desa tersebut? Seperti saya katakan tadi bahwa kebutuhan setiap desa itu berbeda-beda dan kepala daerah berhak untuk menentukan kebutuhannya. Jadi setiap daerah beda-beda dan salah satu kesulitannya juga adalah daerah-daerah tentu harus mengeluarkan perda untuk pencairan dana desa tersebut. Nah itu juga masih ada kendala, itu yang akan kita push dengan koordinasi dengan kementerian terkait, dengan kepala daerah terkait dan instansi pemerintah terkait juga. Ya, baik. Kami masih akan memperbincangkan topik ini dengan Menteri Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Setelah jeda berikut, kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa.